Salam damai sejahtera. Kita mulai memasuki minggu pertama bulan Agustus. Dan di bulan Agustus ini Gemit menetapkan sebagai bulan kebangsaan. Semua umat Tuhan diingatkan tentang bagaimana kita hidup memaknai harga kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita bangsa Indonesia anugerah kemerdekaan, dan ini sesuatu yang baik bagi kita, meskipun kita disebut sebagai kaum minoritas dalam hal agama, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita mesti menjalani hidup dengan mengakui Tuhan dalam kata dan tindakan. Jadi kita tidak saja memberi kehidupan kita dan menikmati alam kemerdekaan, tapi kita mampu memuliakan Tuhan sehingga dunia tahu bahwa kita mengakui Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kepada kita di minggu awal bulan Agustus ini, kepada kita diperdengarkan atau ditayangkan kehidupan sebuah keluarga imam. Jadi kalau orang mendengar kehidupan keluarga imam, tentu itu menjadi keluarga yang bisa dipatuhi, keluarga yang bisa diteladani, keluarga model, ya, keluarga contoh. Jadi ini bertentangan ya dengan bacaan kita pada pagi hari ini. Bacaan kita memberi gambaran tentang keluarga seorang imam, yaitu Imam Eli. Kalau kita mau cari tahu tentang bagaimana keluarganya, kita dapat menemukan pada pasal sebelum. Jadi dalam pasal 2 ayat 12, di situ dicatat bahwa anak-anak lelaki Eli itu adalah orang-orang dursila, orang-orang yang tidak mengindahkan Tuhan. Ayat 13 dan 14 disebutkan kenapa disebut dursila atau tidak mengindahkan Tuhan. Di situ dikatakan mereka suka mengambil bagian dari setiap persembahan yang dibawa oleh semua orang yang datang ke Silo. Jadi siapa saja yang datang ke Silo dan membawa persembahan, pada masa itu persembahan berupa ternak, maka setiap persembahan dong mesti ambil bagian di dalamnya, ya. Dong mesti ambil dong punya. Kemudian kita menemukan di ayat 15 sampai 16 juga demikian penjelasannya. Bahkan yang menjadi hak Tuhan pun diambil. Jadi proses persembahan di rumah Tuhan itu ketika orang datang membawa korban sajian, korban bakaran, biasanya yang bagian lemaknya dari hewan tersebut harus dibakar sampai habis, supaya itu menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bagian yang gemuk itu harus dibakar sampai habis. Nanti yang sisanya itu dibagi ke para imam yang bertugas. Nah, ini tidak dilakukan oleh Hofni dan Pinehas sebagai anak dari Eli, ya. Baru potong saja dong datang dong bawa memang depa anak buah dong datang bawa memang garpu yang panjang besar dong tikam karena yang mana dong subawa. Jadi orang masih tegur, jangan ini Tuhan punya. Oh tidak, saya pun Tuhan bilang mau yang mana itu. Hal yang berikut lagi di ayat yang ke-17, mereka memandang rendah Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan, ya, terbukti dari tindakan mereka. Ayat 22 digambarkan bahwa mereka juga melakukan dosa persinahan. Jadi di antara para pelayan. Jadi pada zaman itu ada orang yang dikhususkan untuk melayani kaum Lewi. Jadi yang perempuan biasa bagian menyanyi, bagian terima jemaat di depan, ya. Para imam muda ini yaitu Hofni dan Pinehas ini melakukan persinahan dengan pelayan-pelayan ini. Kemudian hal yang berikut di ayat 25, bahwa mereka pernah ditegur oleh Eli tapi mereka tidak mendengar perkataan ayahnya.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua bisa dengan mudah untuk menjudge Hofni dan Pinehas atas tindakan mereka. Tapi bagaimana mereka sebagai seorang imam muda bisa memiliki tindakan yang jahat sekali di mata Tuhan? Bacaan kita menerangkannya kepada kita dengan baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, seorang abdi Allah datang kepada Eli. Ia datang untuk menyampaikan teguran Allah kepada Eli. Dan mari kita lihat apa tegurannya. Di ayat yang ke-29 akhirnya kita dapat memahami dari mana anak-anak ini bisa bersikap seperti itu. Ayat 29 dikatakan bahwa Eli, ini teguran, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku? Rupa-rupanya Eli pun melakukan hal yang sama. Rupa-rupanya, ya. Eli pun melakukan hal yang sama. Ia tidak menghormati Tuhan. Ya. Apa yang menjadi bagian Tuhan ia ambil. Dan itu diperhatikan oleh anak-anaknya. Ini kan dikatakan dengan jelas. Mengapa engkau memandang dengan loba? Memandang dengan loba artinya memandang dengan keserakahan. Memandang dengan kerakusan. Korban yang dibawa umat Tuhan kepada Tuhan. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Dia tidak pernah tegur ini anak-anak. Dia bisa saja dia karena begitu sayang kepada anak-anak sampai dia lupa untuk sayang dengan Tuhan. Dia lupa untuk menghormati Tuhan. Jadi kalau anak sudah dewasa bertegur susun bisa lah. Karena dari kecil desu lia memang, desu iko memang. Apalagi tidak pernah ditegur. Maka saat dewasa perlu kasih tahu, dia bilang, Saudara-saudaraku yang kekasih, kemudian dijelaskan di sini, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Bayangkan, setiap korban yang dibawa, Eli mengambil bagian di dalamnya. Itu berarti apa yang ia lakukan dalam pelayanan-pelayanannya hanya merupakan bagian dari kata-katanya. Sedangkan tindakannya tidak mencerminkan hidupnya sebagai seorang imam Tuhan, seorang hamba Tuhan. Dan ini menjadi keteladanan yang buruk bagi kehidupan keluarga dan rumah tangganya. Bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh anak-anaknya ini diturunkan oleh orang tuanya. Eli sendiri telah melakukan kekejian di hadapan Tuhan dengan memandang rendah persembahannya, persembahan umat Israel. Dan tindakan ini dilanjutkan anak-anaknya bahkan lebih jahat dari ayahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini mau menyampaikan pesan yang kuat kepada saya dan saudara tentang bagaimana kita hidup dan beriman di tanah yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, di tengah-tengah bangsa yang merdeka ini. Kita diberi kemerdekaan untuk kita menjalani hidup sebagai orang yang bebas. Kita memiliki hak asasi manusia. Kita bebas dalam kata dan tindakan. Kita bebas beragama, kita bebas berpendapat, kita bebas berpendidikan, kita bebas melakukan banyak hal. Tapi ingat dan hati-hati, kebebasan kita jangan sampai membuat kita tidak menghormati Tuhan. Bagaimana kita mengakui Tuhan bukan saja lewat kata-kata, tapi juga dalam tindakan. Bahwa Eli dalam panggilannya sebagai imam yang dipakai oleh Allah
ia tidak mampu hidup untuk menghormati Allah. Ya. Dengan ini bisa disebut sebagai menyelewengkan kekuasaan. Jadi dia punya kuasa sebagai imam kepala di rumah Tuhan di Silo, tetapi kuasa yang ia miliki tidak ia pakai untuk menghormati dan memuliakan Allah, tetapi justru ia merendahkan Allah. Lewat pelayanannya, ia juga tidak memberikan keteladanan kepada anak-anaknya untuk dicontohi. Kondisi ini ternyata tidak saja berdampak bagi Eli dan anak-anaknya, tapi lebih daripada itu bahkan berdampak bagi bangsanya. Kalau kita membaca pasal-pasal selanjutnya, kita menemukan bahwa umat Filistin, orang Filistin datang menyerang orang Israel, bahkan merampas tabut perjanjian. Ini sebenarnya menjadi sebuah kehinaan dari bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu nubuatan dari abdi Allah yang datang kepada Eli berupa penghukuman yang akan Eli terima cukup berat. Yang pertama, bahwa keturunan kaum Eli akan terputus. Tidak akan ada seorang kakek dari keturunan Eli. Ya, artinya mereka tidak akan punya cucu. Keturunan mereka selesai, putus. Yang berikut, hukuman yang dinubuatkan ialah kedua anaknya akan mati bersamaan dalam satu hari. Dan itu tercatat dalam pasal 4 ayat 11 ketika tabut perjanjian dirampas, Hofni dan Pinehas mati dalam peperangan. Yang berikut, bahwa Allah akan mengangkat seorang imam baru, tidak lagi dari keturunan Eli, dan imam itu adalah Samuel. Hal yang berikut, bahwa jika masih ada kaum keluarga Eli yang masih hidup, maka mereka hidup susah. Mereka akan hidup sebagai orang peminta-minta. Kita baca bacaan itu di ayat yang ke-36. Bahwa keturunan itu akan selesai, keturunan laki-laki akan putus, tapi jika masih ada keturunan pun, maka hidup mereka akan susah sampai mati. Hidup hanya dengan minta-minta roti, minta tanda tangan, minta doi, disapa-sapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini memberikan gambaran tentang bagaimana hukuman yang diberikan oleh Tuhan dengan segala konsekuensinya ketika kita menjalani hidup yang tidak menghormati Tuhan. Nats pembimbing kita menjelaskan dengan baik, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu belajar dari keluarga seorang imam ini, kita belajar bahwa kehidupan kita, apa yang kita buat hari ini, menjadi bagian yang akan kita petik pada saat yang akan datang. Demikian juga menjadi bagian yang akan diterima oleh keturunan-keturunan kita. Karena itu bercermin dari kehidupan Imam Eli, kita punya panggilan sebagai orang tua. Demikian juga sebagai orang muda. Bagaimana kita hidup di negeri yang tercinta ini, di bangsa yang merdeka ini, dengan tidak saja melihat kepentingan-kepentingan pribadi kita, kesenangan-kesenangan kita, tapi kita juga ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak saja maha kasih, tetapi maha adil. Ia adil dalam setiap keputusannya kepada kita. Ia mampu mendidik dan menghajar kita ketika kita umat kesayangannya melakukan sesuatu yang tidak menghormatinya. Allah adalah Allah yang kudus. Dan karena Dia adalah Allah yang kudus, marilah kita hidup dengan menghormatinya. Meskipun kita memiliki sejumlah hak untuk bebas melakukan apa saja,
Tapi kita diingatkan oleh firman Tuhan ini untuk memberi tempat yang layak kepada Allah di tempatnya yang kudus, untuk menghormatinya tidak saja dalam kata tetapi dalam tindakan, yang mana setiap tindakan kita akan mencerminkan bagaimana kita menghormati Allah, dan setiap tindakan kita akan menjadi contoh bagi generasi kita. Dampaknya cukup keras dan cukup luas. Di sini dikatakan bahwa tidak ada yang tersisa dari hukuman Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang tua kita punya tanggung jawab dan kapasitas yang besar untuk memberikan keteladanan yang benar, bagaimana kita menghormati Allah, bagaimana kita mengasihi Allah, dan bagaimana kita menjalani hari siarah kita. Anak-anak kita akan melanjutkan kehidupan kita. Mereka adalah keturunan-keturunan kita yang akan menghormati Allah pula ketika mereka melihat cerminan dan contoh yang benar dari kehidupan kita. Ini juga menjadi peringatan yang keras kepada kita para hambanya. Bagaimana kita hidup menjadi bisa memberi dampak yang luas, bukan saja bagi keluarga kita, tapi bagi umat yang kita pimpin. Karena itu jalanilah hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Nikmatilah kebebasan yang negeri ini telah berikan kepada kita dengan senantiasa mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.